Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal dan pembahasan bangun ruang sisi lengkung di kelas 9. Adapun soal yang pertama adalah Hadiah menyalakan lilin hias berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 15 cm. Jika setiap menit lilin terbakar sebanyak 165 cm kubik, lilin hias akan habis terbakar dalam waktu titik-titik. Nah, dari soal ini kita bisa menentukan bahwa yang diketahui adalah diameter dari lilin hias yaitu 28 cm dan jari-jarinya setengah dari diameter yaitu 14 cm. Selanjutnya, tinggi lilin hias adalah 15 cm. Lilin hias tersebut terbakar setiap 1 menit adalah 165 cm kubik. Sehingga sama aja dengan debit volume per waktu ya. Waktu yang diperlukan untuk menghabiskan lilin adalah itulah yang ditanyakan. Selanjutnya kita langsung aja mencarinya bahwa waktu yang diperlukan adalah volume tabung karena lilinnya berbentuk tabung per debit. Sehingga nanti akan diperoleh rumusnya adalah volume tabung PR kuadrat T per debitnya, sehingga kita bisa menulis Pi-nya kita menggunakan pendekatan 22/7 dikali dengan 14, yaitu jari-jarinya 14, karena kuadrat kita tulis 2 kali, 14 kali 14 dikali 15. Selanjutnya kita sederhanakan, 14 dibagi 7 dapat 2, 165 dibagi 11 dapat 15, dan 22 dibagi 11 dapat 2. Selanjutnya, 15 dengan 15 kita coret habis, sehingga kita bisa menentukan 2 kali 2 adalah 4, 4 dikali 15 adalah 56 menit. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 56 menit. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar tabung dengan dimasukkan bola, di mana setiap permukaan tabung menyentuh permukaan bola. Jika luas selimut tabung 60 cm persegi, berapakah luas permukaan bola? Nah, diketahui di sini, jari-jari bola sama dengan jari-jari tabung, kita misalkan dengan R. Tinggi tabung sama dengan diameter bola, kita tulis karena diameter bola 2 kali R, kita misalkan dengan 2R. Luas selimut tabung 60 cm persegi, berapakah luas permukaan bola? Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa apakah luas permukaan bola sama dengan luas selimut tabung. Jika kondisinya seperti gambar. Luas selimut tabung adalah 2 PRT, di mana tinggi tabung sendiri adalah 2R, tinggi tabung 2R, kita ganti tingginya menjadi 2R, sehingga diperoleh 2 kali 2, 4, PR, R kali R adalah R kuadrat, sehingga diperoleh bahwa luas selimut tabung rumusnya adalah 4 PR kuadrat. Jadi, dalam kondisi seperti ini, luas permukaan bola sama dengan luas selimut tabung, yaitu 4 PR kuadrat, sehingga luas permukaan bola sama dengan luas selimut tabung, yaitu 60 cm persegi. Soal berikutnya, diketahui gambar seperti ini, yaitu ada lingkaran besar di mana yang diarsir merupakan juring. Ini merupakan jaring-jaring dari kerucut. Yang diarsir akan dibuat kerucut. Juring yang diarsir merupakan selimut kerucut dengan besar sudut 216 derajat. Jika panjang AB 10, nah di sini AB 10 dia berfungsi sebagai garis pelukis atau jari-jari lingkaran besar. Tentukan volume kerucut tersebut. Nah, untuk mencari volume kerucut, kita perlu mendapatkan tinggi kerucut. Untuk memperoleh tinggi, kita harus dapat jari-jari alas kerucut. Nah, di sini diketahui garis pelukis sama dengan jari-jari lingkaran besar, yakni 10 cm. Besar sudut pusatnya sudah diketahui 216 derajat, volume kerucutnya
Nah, untuk itu kita mencari jari-jari alas kerucut terlebih dahulu dengan cara mencari kita gabungkan antara luas juring dengan luas selimut kerucut. Sehingga setelah disederhanakan rumus tersebut akan diperoleh perbandingan sudut pusat per 360 derajat dikali garis pelukis atau jari-jari lingkaran besar. Setelah disederhanakan, di sini kita bagi dengan 36, kita peroleh di sini 6, di sini 10. Selanjutnya, 10-nya kita coret, kita bagi ya, diperoleh 6 cm. Nah, di sini diketahui bahwa R, saya gambar segitiga siku-siku ya di sini. R kerucut alas adalah 6 cm, berarti kita memerlukan tinggi kerucut. Diketahui garis pelukisnya adalah 10 cm. Kita bisa menggunakan triple Pythagoras, yaitu kelipatan dari 3, 4, dan 5. 6 kelipatan 3, 10 kelipatan 5, sehingga tingginya diperoleh kelipatan 4 dikali 2, yaitu 8 cm. Jika kalian kurang memahami triple Pythagoras, kalian bisa memanfaatkan teorema Pythagoras. Selanjutnya diperoleh tinggi, volume kerucut diperoleh, yaitu sepertiga pi R kuadrat T. Sepertiga kita gunakan pi 3,14 dikali 6 dikali 6 jari-jari, tingginya 8, sehingga diperoleh 301,44 cm kubik. Soal berikutnya, sebuah tabung memiliki jari-jari alas R, diperkecil sehingga diameter alasnya setengah dari diameter semula. Di sini tertulis bahwa diameter alasnya setengah dari diameter semula, sehingga akan berpengaruh dengan jari-jarinya. Jari-jari mula-mula R1 saya tulis, yaitu R. R2, jari-jari tabung setelah diperkecil adalah setengah dari R. Selanjutnya, jika volume awal tabung adalah 480 cm kubik, maka volume tabung setelah perubahan, setelah diperkecil adalah berapa? Sehingga tinggi tabungnya tetap tidak ada perubahan, volume tabung awal 480 cm kubik dengan rumus awal pi R kuadrat T, sehingga volume tabung yang diperkecil saya tulis V2 sama dengan, kita masih menggunakan rumus pi R kuadrat T karena ini merupakan rumus volume tabung, tetapi R-nya kita ganti setengah R. Nah, kita menggunakan R2 kuadrat ya, setengah R dikuadratin dikali T-nya tetap, sehingga diperoleh setengah pangkat 2 seperempat pi R kuadrat T. Nah, pi R kuadrat T sendiri adalah 480. Kita bagi 4, sehingga diperoleh 120 cm kubik. Inilah volume tabung setelah diperkecil jari-jarinya. Soal berikutnya, volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam kubus yang memiliki panjang rusuk 20 cm adalah titik-titik. Jika kita ingin memperoleh volume bola terbesar dimasukkan dalam kubus, otomatis panjang rusuk kubus sama dengan diameter bola, yaitu 21 cm. Volume bola terbesar kita bisa menghitung 4/3 pi R pangkat 3, kita menggunakan pendekatan 22/7, dikali yang semula diameternya adalah 21, kita menggunakan R sehingga setengah dari 21 adalah 21/2 kali 21/2 kali 21/2. Kenapa 3 kali? Karena di sini adalah pangkat 3. Kita bisa sederhanakan. Di sini ada angka 4, kita habisin dengan di sini. Selanjutnya, 7 sama 21 diperoleh 3. Di sini 1. 3 dengan 3 kita bagi ya, diperoleh 1. Selanjutnya, 22 dengan 2 kita peroleh di sini. 22 dibagi 2 adalah 11. Selanjutnya,
21 dikali 21 adalah 441, dikali 11 adalah 4.851 cm kubik. Inilah volume bola terbesar yang bisa masuk ke dalam kubus. Selanjutnya, sebuah tabung alasnya berjari-jari 8 cm dan tingginya 50 cm diisi air setinggi 15 cm. Kemudian ke dalam tabung dimasukkan sebuah bola besi berdiameter 12 cm. Tinggi air dalam tabung setelah bola masuk adalah titik. Berapakah tinggi air dalam tabung setelah bola besi masuk? Sehingga kita mencari terlebih dahulu tinggi kenaikan air. Nah, kenapa air naik? Karena ada bola besi yang masuk. Sehingga volume kenaikan air akan sama dengan volume bola yang masuk. Dari soal ini akan diketahui jari-jari tabung 8 cm, tinggi air dalam tabung mula-mula 15 cm, diameter bola 12 cm, dari diameter diperoleh jari-jari bola adalah 6 cm, setengah dari 12. Tinggi air dalam tabung setelah bola masuk adalah, inilah yang ditanyakan. Kita bisa menggunakan hukum Archimedes dari fisika ya, bahwa volume air yang naik akan sama dengan volume bola yang masuk. Volume air yang naik karena airnya terletak dalam tabung, sehingga kita menggunakan volume tabung. Pi R kuadrat T naik. T-nya T kenaikan. Sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3 itu adalah rumus volume bola yang masuk. Di sini kita sederhanakan, Pi-nya kita bagi, kita coret ya. Selanjutnya tinggal R kuadratnya adalah 8 dikali 8, sesuai dengan tadi jari-jari tabung. T-nya kita akan mencarinya 4/3 R bola 6 kali 6 kali 6. Selanjutnya kita sederhanakan, 8 dengan 6 kita bagi 2, dapat 3, di sini dapat 4. 8 dengan 6 kita bagi lagi, 3 di sini 4. Selanjutnya ada angka 4, kita coret dengan 4. Terus kita coret lagi, 6 dapat 3, kita bagi 2. 4 juga kita bagi 2, dapat 2. Nah, setelah itu 3 dengan 3 kita habiskan. Terakhir, kita menemukan bahwa 3 kali 3 sama dengan 2T naik. Sehingga diperoleh 9 dibagi 2, yaitu 4,5 cm. Jadi, tinggi air dalam tabung sekarang adalah 15 ditambah 4,5 sama dengan 19,5 cm. Demikianlah sedikit pembahasan tentang bangun ruang sisi lengkung. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat, dapat membantu kalian lebih memahami bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.